Halo, jumpa lagi. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pilih kartu seperti biasa, dimana tema kali ini adalah mencoba menarik energi terkait dunia spiritual kalian. Ya, dari tebaran ini nanti akan bisa terlihat kira-kira kehidupan spiritual kalian itu sudah seperti apa, dan dampak dari kehidupan spiritual kalian itu ke kehidupan kalian dampaknya seperti apa ya. Relax, santai, boleh ya. Untuk tema kali ini boleh pilih file lebih dari satu, asalkan itu benar-benar sesuai dengan apa istilahnya, intuisi kalian atau panggilan hati kalian ya. Jangan terburu-buru, konsentrasi. Kalau perlu tarik nafas, buang nafas ya. Rilekskan diri kalian serileks mungkin, baru kalian tentukan kira-kira file mana yang memanggil. File yang paling kiri itu adalah file pertama, yang di tengah itu adalah file kedua, dan yang paling kanan adalah file yang nomor 3. Oke, ingat ini general reading ya, tidak harus resonate buat semuanya. Dan saya merasa bahwa yang mengikuti channel ini sepertinya sudah banyak yang mengalami perubahan ke arah yang lebih positif ya. Semoga itu terus ditingkatkan dan dipertahankan. Amin ya. Oke, saya mulai dari file pertama. Ya, buat kamu yang pilih file pertama ya, kartunya sudah saya tebar. Tolong disimak baik-baik. Di sini energinya mengatakan sebagian dari kamu ya yang pilih file pertama ini mengalami banyak perubahan, bisa di sini sudah atau sedang ya. Perubahan di sini luas, bisa perubahan secara kehidupan yang mungkin kemarin tidak terlalu baik, sekarang menjadi lebih baik. Kemudian perubahan secara kepribadian ya, dalam artian mungkin yang kemarin adalah kalian adalah seseorang yang gak sabaran, sekarang bisa menjadi lebih bersabar kayak gitu. Nah, ini dampak-dampak beberapa beberapa dampak dari kehidupan spiritual kalian ya. Jadi kehidupan spiritual seseorang itu sangat dipengaruhi biasanya ya dengan pengalaman-pengalaman kehidupannya. Seseorang yang misalkan sering mengalami kegagalan di dalam hubungan, kemudian sering mengalami hal-hal buruk di dalam kehidupan ya, entah itu dalam masalah pribadi, masalah pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya. Intinya dari banyaknya masalah, dari banyaknya himpitan kehidupan ini, kebanyakan hal ini mendorong seseorang itu melirik atau mulai memperhatikan sisi spiritualnya ya. Ini jauh lebih baik gitu ya, daripada istilahnya gini, ada beberapa orang yang memang ketika menemui satu masalah atau beban kehidupan itu cenderung putus asa ya, kemudian cenderung melakukan hal-hal yang mungkin nekat ya, bunuh diri misalnya kayak gitu. Nah, buat kalian di sini ada dikatakan bahwa begitu banyak masalah, begitu banyak konflik di dalam kehidupan kalian yang sebelumnya gitu ya. Ini membuktikan kalian masih berdiri detik ini, kalian masih berdiri hari ini, itu membuktikan bahwa Tuhan semesta alam ya, 100% istilahnya sudah memberikan iman, kekuatan, anugerah ya, yang akhirnya mempertahankan atau membuat diri kalian masih bertahan sejauh ini begitu. Jadi buat kalian yang istilahnya masih diberi kekuatan lepas dari situasi apapun gitu di masa lalu dan yang di masa sekarang, dan kalian masih diberi kekuatan itu ya, itu satu hal yang harus kalian betul-betul disyukuri. Kenapa? Tidak semua orang mendapatkan ya, istilahnya tidak semua orang mendapatkan anugerah itu. Kalau buat kalian yang muslim mungkin tahu ya, bahwa ada kutipan, bukan kutipan ya, tapi
salah satu isi di dalam Al-Quran ya, tapi saya tidak berani untuk mengatakan Quran surat apa dan ayat berapa gitu ya. Intinya ada di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Tuhan itu akan memberikan berkah, akan memberikan petunjuk hanya kepada orang-orang yang dikehendaki, begitu ya kurang lebihnya. Begitu juga sebaliknya, Tuhan akan membiarkan gitu ya orang itu tersesat sesuai dengan apa maksudnya, Tuhan akan membiarkan orang-orang itu tersesat sesuai dengan kehendaknya. Intinya kurang lebih begitulah ya. Silakan kalian cari sendiri ya, saya tidak mau terlalu membahas ini. Intinya ini sebagai sebatas masukan bahwa selain masalah rizki, kesehatan gitu ya, ada satu hal yang jauh lebih penting ya dari semua itu, yaitu apa? Anugerah keimanan, anugerah berupa kekuatan, ketabahan di dalam menghadapi ataupun menyikapi suatu permasalahan kehidupan. Nah, kalian di sini yang pilih file pertama itu sangat terlihat dengan jelas bahwa kehidupan yang sudah kalian lalui itu sangat tidak mudah ya. Nah, akan tetapi di sini kondisi itu justru menggiring kalian mengambil satu jalan ya, pilihan jalan untuk semacam berkontemplasi diri, kemudian semacam introspeksi diri kayak gitu ya. Pokoknya intinya kondisi kehidupan kalian di masa lalu itu menggiring kalian untuk betul-betul mulai memperhatikan, mencari tahu gitu tentang sesuatu yang di luar logika, misalkan yaitu spiritual tadi ya. Karena banyak hal yang membuat kalian mungkin secara logika sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami ya. Jadi sebagian dari kalian di sini mungkin ada yang mencari guru pembimbing semacam itu. Ada yang mungkin mencari jawaban dari dengan caranya sendiri ya. Mungkin kalau orang Jawa bilang itu dengan tirakat dan segala macam. Pokoknya intinya di sini dikatakan kehidupan spiritual kalian itu mulai tumbuh ketika kalian telah melewati banyak hal, cobaan kehidupan yang gak mudah gitu ya. Mungkin di sini sebagian dari kalian merasa sudah melakukan semuanya dengan benar gitu, tetapi kenapa selalu mendapatkan satu hasil yang mungkin tidak sesuai harapan. Intinya sering mengalami kekecewaan, kegagalan, banyak hal yang sulit diterima oleh logika kalian. Nah, di sini membuat kalian untuk mencoba mencari jawaban itu, karena di dalam hati dan iman kalian pun percaya bahwa Tuhan itu maha adil gitu. Berarti ini ada sesuatu yang memang aku harus cari tahu sendiri gitu ya jawabannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada permulaan baru, ada satu kesadaran baru, kemudian kalian tumbuh ya, jiwa kalian tumbuh di sini lebih matang lagi. Jadi penderitaan di masa lalu bukan justru menghancurkan kalian di sini, tetapi membuat kalian menjadi pribadi yang semakin kuat ya, jiwa kalian semakin tegar. Dan perlahan-perlahan di sini terlihat bahwa kalian mulai melihat jawaban-jawaban yang selama ini kalian cari. Kalian mulai tersadar gitu, kalian mulai memahami, dan dampak dari semua itu kalian menjadi lebih menjadi lebih bisa memahami orang lain yang mungkin sebelumnya kalian tergolong orang yang cukup egois gitu ya, orang yang cukup di sini dikatakan semacam temperamental, keras kepala kayak gitu ya. Nah, dengan pertumbuhan dari spiritual kalian di sini membentuk kalian perlahan-lahan tapi pasti ya menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa, menjadi lebih sabar. Dan kalian tahu semua itu berkat dari pelajaran kehidupan yang gak mudah di masa lalu, begitu. Jadi memang saya jujur ya, ini agak-agak sedih ya, yang saya rasakan energi di file pertama, benar-benar sedih gitu.
mungkin ini energi dominan dari beberapa di antara kalian yang membuka atau memilih file pertama ini masuk ya. Ini sangat kuat, jadi saya rasakan ada kesedihan yang begitu dalam. Tetapi yang bisa saya pesan atau sarankan di sini, sesakit apapun ya, semenderita apapun kalian yang lalu gitu ya, maupun yang akan datang nanti, tolonglah gitu, jangan pernah menghakimi Tuhan. Maksudnya bukan menghakimi, tapi lebih kayak mengeluh ya. Jangan sampai ya, percayalah, teguhkan iman kalian bahwa Tuhan semesta alam sungguh maha pengasih dan penyayang. Imani itu dalam kondisi apapun juga ya, karena selama itu masih ada di dalam diri kalian, pasti kalian nanti akan menemukan jawaban-jawaban yang mungkin selama ini banyak hal yang membuat kalian bingung gitu ya. Selama kalian mengimani kalau Tuhan itu benar-benar maha adil dan pengasih dan penyayang, percayalah, dalam perjalanan kehidupan kalian nanti akan menemukan satu persatu jawaban yang selama ini kalian cari. Kalian akan mengerti, kalian akan diberi pemahaman ya. Jadi selamat ya buat kamu yang pilih file pertama. Ketika menghadapi penderitaan dengan keimanan, yakin sama Tuhan ya, bahwa Tuhan itu sayang sama kalian, Tuhan itu maha adil sama semuanya ya, tidak ada pilih kasih. Kalian akan sangat memahami gitu proses kehidupan, kenapa harus begini begitu ya. Pada akhirnya nanti pelan-pelan seperti ada yang membimbing diri kalian ya, melalui logika kalian, melalui alam rasa kalian, batin kalian, kurang lebih begitu. Jadi memang berat ya yang sudah kalian lewati, tetapi hasilnya sebanding ya, sangat sebanding dan setimpal dengan apa yang sudah kalian lalui kemarin ya. Air mata, luka batin, kesedihan, hampir semuanya. Kalian di sini tumbuh menjadi orang yang jauh lebih damai, lebih dewasa, lebih bijaksana. Pokoknya positif. Jangan pernah pelit ya dengan ilmu. Terus tularkan energi positif kalian dimanapun kalian berada. Membantu sesama tidak harus dengan uang ya, tidak harus dengan harta benda istilahnya. Membantu sesama itu bisa dengan apa saja, bisa dengan pengalaman hidup kalian, bisa dengan ilmu kalian ya, supaya menyelamatkan kehidupan orang lain. Kalian pernah merasakan istilahnya penderitaan di masa lalu seperti apa? Nah, hikmah yang bisa diambil saat ini adalah bahwa jangan pernah bukan sungkan ya, tapi lebih ke kayak jangan pernah ragu-ragu ya untuk memberikan bantuan, meskipun itu hanya sebuah saran atau nasihat gitu ya, petunjuk. Barangkali kita tidak pernah tahu dengan saran dan petunjuk yang kalian berikan, kalian sudah menyelamatkan orang lain. Seperti itu ya. Selamat ya, semoga kedepannya ini nanti transformasi yang sedang berjalan ini akan terus lebih baik, membawa kalian kepada situasi dan kondisi yang jauh lebih baik juga ya. Kalian bertumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih baik juga. Amin. Penderitaan hanya akan membuat kalian jauh lebih kuat di sini. Dikatakan seperti itu. Kalian bisa seperti hari ini itu tidak lepas karena pelajaran kehidupan di masa lalu. Jadi berterima kasihlah ya. Karena tidak semua yang pahit-pahit itu tidak mengenakan. Begitu juga sebaliknya, tidak semua yang manis-manis itu dampaknya bagus. Terkadang sebaliknya,
seperti yang sudah sering saya sampaikan ya, obat itu pahit gitu, tetapi menyehatkan dan menyembuhkan. Begitu juga penderitaan itu memang pahit gitu, tetapi kalau kamu betul-betul melewatinya dengan iman, yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, percayalah nanti Tuhan sendiri yang akan menguatkan kalian, membimbing kalian, dan kalian akan mulai pelan-pelan menyadari ya, satu demi satu, kenapa harus begini. Tuhan akan membimbing karena begini, kurang lebih begitu. Ingat, pokoknya jangan pernah kehilangan iman kalian sama Tuhan Yang Maha Esa, itu yang paling utama, kunci. Yang kedua, sering-seringlah berbuat baik kepada orang lain. Itu aja ya, mudah-mudahan dengan begitu energinya akan membuat kalian menikmati perjalanan kehidupan ini sampai di akhir nanti, dan bisa diselesaikan dengan baik, atau di dalam Islam itu dikatakan meninggal dalam keadaan yang baik gitu ya. Amin, amin, amin. Oke, itu saja yang saya dapatkan, semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Oke, next kita ke file nomor 2. Halo buat kami yang pilih file nomor 2, tolong disimak baik-baik ya. Bagaimana ya kehidupan spiritual kalian dan dampaknya untuk kehidupan kalian. Di sini dikatakan beberapa di antara kalian mungkin sebelumnya ya, di sini dikatakan energinya kalian itu tergolong orang yang mungkin sedikit kayak semau sendiri ya. Ada energi seperti itu di kehidupan sebelumnya atau di waktu sebelumnya. Sebagian dari kalian itu tipe energi yang suka semau sendiri, nggak mau peduli dengan nasihat orang begitu ya. Pokoknya kalian benar-benar kepingin yang ya udah bikin aturan sendiri dan lain sebagainya begitu. Nggak suka diatur-atur orang lain, nggak suka mendengarkan saran ataupun kritik dari orang lain begitu. Nah, sehingga kondisi ini kadang-kadang sering ya merugikan diri kalian sendiri, bahkan juga merugikan orang lain. Ada satu kemungkinan bahwa cukup kekanak-kanakan, cukup egois ya. Nah, dari kekanak-kanakan kalian, dari keegoisan kalian di sini atau sisi ceroboh kalian di sini membawa kalian dalam situasi dan kondisi yang banyak masalah. Nah, karakter kalian yang sulit untuk menerima nasihat ataupun saran dari orang lain ini membuat kalian betul-betul menjadi, jiwa kalian terasa semakin tersiksa gitu ya. Dalam hati kalian tahu dan sadar bahwa kalian butuh bantuan, butuh pertolongan gitu ya, butuh petunjuk gitu, tetapi ada ego di dalam diri kalian di situ ya, di dalam hati kalian yang menolaknya. Seolah-olah ini seperti sudah menjadi karakter alami kalian gitu ya, yang memang sulit untuk menerima saran ataupun nasihat dari orang lain. Nah, ini harus diperbaiki. Nah, karena dari sulitnya kalian menerima saran ataupun nasihat, kemudian kecerobohan kalian dan lain sebagainya, nah ini membawa kalian dalam situasi kondisi yang cukup rumit, yang pada akhirnya ketika kalian merasa sudah tidak kuat ya, karena kondisi yang kalian ciptakan sendiri itu, di sini kalian menjadi memiliki kemampuan untuk semacam introspeksi juga, belajar dari kesalahan diri sendiri. Nah, karena toh kalau misalkan baik dan buruknya kan kalian sendiri yang merasakan gitu ya, tetapi di sini tindakan-tindakan kalian sendiri lebih banyak membuat diri kalian sendiri itu menderita. Nah, kurang lebih begitu. Nah, berangkat dari sana ya, membuat kalian di sini mulai membuka hati dan pikiran ya untuk semacam rekonsiliasi ya, bukan rekonsiliasi ya, boleh dikatakan rekonsiliasi, boleh dikatakan
merenung, introspeksi diri kayak gitu-gitu. Meskipun sebenarnya itu sangat sulit ya buat karakter energi seperti kalian di sini yang biasa fun, biasa ya pokoknya dibawa enjoy, dibawa enteng semuanya gitu. Sampai pada akhirnya kebiasaan kalian ini membawa kalian dalam situasi dan kondisi yang membuat kalian menderita, intinya begitu. Nah, dari semua energi itu membawa kalian untuk mulai membuka hati dan pikiran, ya memperhatikan spiritual ya, kurang lebih begitu. Ada yang di sini betul-betul belajar dengan dirinya sendiri gitu, semacam introspeksi, kemudian komit sama diri sini untuk berubah. Ada sebagian dari kalian yang memang mendapatkan guru pembimbing kayak gitu. Nah, di sini kalian yang mungkin tipe orang yang sulit percaya ya tentang adanya spiritual, atau mungkin bukan percaya tapi tidak tertarik. Nah, di sini karena penderitaan yang terus dan sering kalian alami membuat kalian untuk membuka diri ya, mencari tahu di luar sana gitu. Spiritual itu apa, jiwa itu apa. Nah, hal-hal semacam itu kalian sudah mulai memperhatikan rohani kalian. Nah, itu bisa dikatakan mungkin hidayah ya, bisa juga dikatakan petunjuk dari Tuhan sendiri. Nah, kalian di sini diminta untuk bermeditasi ya, relaksasi, menenangkan diri. Karena hanya dalam ketenangan semuanya bisa terlihat dengan jelas. Ada sebagian dari kalian di sini yang pilih file nomor 2 memang cukup orang yang tidak sabaran juga ya. Makanya di sini ada nasihat ya untuk semacam bermeditasi, relaksasi, menenangkan diri begitu. Jadi energi kekanak-kanakan ada, kemudian egois ya, ceroboh. Tapi akhirnya kalian sendiri di sini semacam kayak udah capek menderita gitu ya, capek gagal. Akhirnya mau nggak mau kalian memaksakan diri untuk mulai memasuki gerbang spiritual. Nah, kurang lebih begitu. Di sini ada satu energi positif nanti ya ke depannya buat kalian yang pilih file nomor 2. Di saat kalian nanti sudah melakukan banyak perubahan di sini, kalian misalkan menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih dewasa ya pastinya, tidak sembrono lagi, tidak ceroboh lagi gitu. Intinya kalian akan betul-betul mengambil hikmah, bisa belajar dari kehidupan atau kesalahan di masa lalu, dan kalian di sini nanti kedepannya dikatakan bahwa akan memasuki satu siklus kehidupan yang jauh lebih positif, jauh lebih baik ya. Jadi kunci utama buat kalian di sini yang pilih file nomor 2, cobalah luangkan waktu sedikit ya untuk semacam introspeksi diri atau bermeditasi. Misalkan kalian coba lihat ke dalam diri kalian sendiri, beranikan diri, kuatkan diri untuk melakukan perubahan sisi-sisi man di dalam diri kalian yang memang sudah waktunya untuk dirubah. Terkecuali kalau kalian mau hidup di situ-situ saja ya, tidak, levelnya tidak naik-naik di situ saja, yaitu keputusan ada di tangan kalian. Tetapi di sini yang saya lihat sebagian dari kalian lebih memilih untuk melakukan perubahan itu ya. Lebih baik menderita dalam perubahan ke arah yang lebih baik daripada menderita berada di satu tempat yang sama, di siklus yang sama gitu kan. Itu jauh lebih menderita lagi gitu ya, malah double gitu ya penderitaannya. Lebih baik menderita tapi menuju ke cahaya.
Nah, nanti ada harapan setelah menemukan cahaya itu, segalanya akan menjadi terang benderang, segalanya akan menjadi lebih positif, kehidupan kalian akan menjadi lebih damai, begitu. Jadi untuk mencapai satu cahaya itu memang tidak ada yang namanya jalan yang mudah ya. Semua manusia di dunia ini tanpa terkecuali gitu. Bahkan seorang Rasulullah sekalipun ya mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak penderitaan ya. Jadi memang itu sudah ketentuan dari Tuhan sendiri, yang namanya untuk mendapatkan satu cahaya kehidupan yang positif itu pasti butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nah, itu yang harus kalian garis bawahi ya. Nikmati prosesnya dan nanti kalian akan merasakan sendiri hasilnya. Hidup cuma sekali ya. Kalau terus kalah ya buat apa? Mulai sekarang tanamkan dalam hati dan pikiran kalian. Di sini dikatakan sudah saatnya ya untuk berubah. Ini sebagian dari kalian ada yang sudah berproses ya. Ada yang baru mau mulai, ada yang belum mulai ya. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Buat kalian yang sudah memulai, terus ya, semangat, jangan putus asa. Buat kalian yang belum mulai, ayo bakar, ayo pancing semangatnya ya. Jangan tunda-tunda lagi. Hidup hanya sebentar. Buatlah sesuatu yang membuat diri kalian sendiri itu bahagia, damai ya, menjadi bersyukur telah dilahirkan ke dunia ini, mengerti, belajar banyak hal tentang Tuhan sendiri melalui alam dunia ini. Jelajahilah dunia-dunia yang kasat mata ya, maksudnya dalam arti dunia spiritual ya. Dunia spiritual ini sangat luas sekali, seluas jagat raya ini, supaya jiwa dan pikiran kalian lebih terbuka, tidak dangkal ya. Kalian menjadi tersadarkan oleh banyak hal yang mungkin selama ini masih tertutup oleh kesadaran-kesadaran kalian yang masih dalam level yang standar ya, istilahnya begitu. Nah, kalian butuh pembimbing, bisa juga kalian belajar meditasi sendiri gitu ya. Bikin jadwal yang pasti, terus konsisten. Percayalah, nanti hal-hal yang selama ini tidak kalian sadari, nanti Tuhan akan membukakan hijabnya ya. Ini apa, itu apa gitu ya. Pastinya saya nggak bisa sampaikan di sini, nanti nggak akan cukup waktunya. Saya sampaikan hanya inti-intinya saja. Mulai niatkan dalam hati, lalu praktekkan ya. Di sini ada harapan kehidupan kalian di masa depan. Yang pilih file nomor 2, ada harapan kalian akan diberikan kehidupan yang jauh lebih positif, jauh lebih baik, yang itu akan sangat-sangat mendamaikan jiwa kalian. Amin ya. Itu saja yang saya dapatkan, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat ya. Oke, next kita ke file nomor 3. Halo, buat kamu yang pilih file nomor 3, kartunya sudah saya tebar. Jadi bagaimana energi dari kalian ya terkait kehidupan spiritual dan dampaknya terhadap kehidupan kalian saat ini. Di sini energinya mengatakan bahwa sebelumnya atau di kehidupan sebelumnya atau di masa lalu ya, sepertinya sebagian dari kalian di sini banyak yang memang mengalami perubahan ya. Bisa perubahan positif, bisa juga adanya perubahan negatif. Jadi mungkin di sini ada yang dulu sukses, kemudian sekarang bangkrut. Begitu juga sebaliknya, ada yang dulu mungkin susah, sekarang menjadi lebih baik gitu. Jadi memang seseorang ketika mengambil satu langkah untuk menuju ke spiritual, banyak sekali penyebabnya, banyak sekali alasan atau ya istilahnya
tidak mungkin ya ada akibat kalau tanpa ada sebab. Nah, di sini buat kamu yang pilih file nomor 3, memang secara kesimpulan karena banyaknya hal yang menurut kalian itu susah untuk dimengerti, banyak hal yang menurut kalian sulit untuk dipahami gitu, sulit diterima oleh akal sehat kalian gitu ya, sehingga kondisi itu membuat sebagian dari kalian di sini sulit untuk tidur, kemudian sering mengalami kegagalan di dalam berhubungan ya. Maksudnya di sini mungkin ada yang mengalami perceraian, ada yang mengalami putus cinta, semacam itu. Jadi ini sebenarnya kalau disimpulkan secara garis besarnya ya, antara file pertama, file kedua, file ketiga, ya sebabnya hampir tidak terlalu banyak perbedaan ya, istilahnya gitu. Nah, di sini sebagian dari kamu memang merasa ya mungkin kondisi sekarang ini tidak secara materi misalkan ya tidak sebaik dulu gitu, tetapi perjalanan spiritual kalian di sini membuat kalian merasa lebih damai ya, merasa lebih tenang kayak gitu, merasa lebih tercerahkan ya, yang mungkin istilahnya standar kebahagiaan itu adalah dari materi yang banyak ya, itu sekarang sudah tidak lagi gitu. Meskipun dengan kehidupan yang sederhana, sebagian dari kalian di sini yang sudah tercerahkan ya, itu merasa justru menemukan kedamaian daripada sebelumnya. Meskipun hidup sederhana, tetapi karena jiwa kalian dengan perjalanan proses spiritual kalian merasa lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia ya, hubungan kalian lebih harmonis kayak gitu. Meskipun ada juga di sini energinya yang mengatakan bahwa setelah pasca perjalanan spiritual ini ya ada yang memang harus mengalami semacam perubahan kehidupan yang luar biasa pahit ya. Jadi memang ketika memulai satu fase baru itu memang pasti akan mengalami hambatan-hambatan, akan mengalami cobaan-cobaan gitu. Apalagi buat kalian yang di sini mengalami spiritual awakening gitu ya, kesadaran kalian sudah mulai naik lagi, sudah tidak lagi kesadaran seperti yang sebelumnya gitu ya, sehingga semesta menghajar kalian dalam bentuk semacam perubahan yang mungkin cukup tidak mengenakan di sini. Kondisi yang dulunya secara finansial contohnya baik, sekarang agak sedikit pailit ya. Nah, tetapi di sini karena adanya satu proses spiritual yang kalian jalani di sini membuat kalian yang pilih file nomor 3 menjadi lebih istilahnya ya meskipun ada hambatan semacam kayak ada perasaan ingin marah ya, ada perasaan ego kalian itu ingin istilahnya ya, cukup depresi ya di sini ya, cukup depresi, cukup stres, sehingga kalian di sini memilih untuk semacam menenangkan diri, berkontemplasi diri. Tidak menutup kemungkinan juga di sini mungkin ada yang berkonsultasi dengan guru spiritualnya, kurang lebih begitu. Jadi meskipun prosesnya itu banyak yang mengalami tidak enak di sini ya, penderitaan, kehilangan pasangan, kehilangan materi gitu ya, bahkan mungkin kehilangan segala-galanya gitu ya. Akan tetapi proses perjalanan spiritual ini membuat kalian kuat ya menghadapi semua itu. Justru kalian menjadi tercerahkan ya, banyak kesadaran yang up di sini ya. Buat kami yang pilih file nomor 3, mendapatkan ketenangan yang ternyata selama ini yang kalian cari gitu. Ternyata bukan materi, bukan jabatan gitu ya yang membuat kalian bahagia di sini. Tetapi ketika kalian menemukan arti sesungguhnya ya, yang kalian arti sesungguhnya hidup kalian dan apa yang benar-benar kalian butuhkan gitu. Jadi berangkat dari kehilangan, berangkat dari kegagalan, pokoknya dari banyaknya masalah-masalah tadi gitu ya. Ini membuat sebagian dari kalian menempuh jalan spiritual. Nah, ternyata setelah menempuh jalan spiritual ini kalian menemukan kedamaian yang selama ini kalian rindukan ya, yang selama ini kalian cari. Dan ada juga yang akhirnya menemukan kebahagiaan dari pasangan,
mungkin yang mengalami perpisahan akhirnya diberikan penggantinya seperti itu. Tapi di sini ya saya kok ada merasakan energi bahwa ini energi ada yang memang sedang mengalami ya, sudah mulai proses ya, berjalan proses spiritual itu. Ada yang sedang mengalami, ada yang akan baru mau mengalami. Dan di sini bahkan ada yang mungkin bukan belum mengalami ya, tapi lebih ke kayak semacam mungkin masih agak sedikit kurang terbuka ya tentang spiritual itu apa gitu, masih berpikir secara duniawi sekali, masih ada, tapi meskipun kecil di sini. Jadi semacam kayak apa istilahnya, orang kalau sering mendapatkan masalah misalkan atau hantaman kehidupan yang mungkin seolah-olah kayak nggak wajar gitu, seolah-olah nggak ada hentinya gitu. Seharusnya itu kan manusia itu introspeksi diri gitu ya, ada apa, kenapa nih gitu. Nah ini sebagian kecil ya, bukan sebagian besar, sebagian kecil dari kamu nih tiba-tiba muncul energi ini di file nomor 3. Sebagian kecil ini di sini pilih file nomor 3 memang masih ada yang merasakan emang sih kayak ada sesuatu yang harus aku benahi gitu, memang sih ada sesuatu yang harus aku perbaiki gitu, cuman apa ya. Tapi begitu ada saran untuk kayak melalui jalan spiritual gitu, spiritual itu luas sekali gitu, mungkin dengan mencari guru pembimbing, mungkin dengan cara mendekatkan diri sama Tuhan, mungkin dengan cara bermeditasi, mungkin dengan cara macam-macam ya, itu tadi ya, berkontemplasi diri dan lain sebagainya. Ini cara-cara tersebut ada sebagian kecil buat kamu tuh kayak yang hari gini gitu bahas spiritual, nah masih ada yang begitu gitu. Tapi nih nanti pada akhirnya kamu akan merasakan gitu, ternyata proses itu setelah dijalani gitu ya, itu membuat banyak perubahan gitu. Mungkin yang tadinya sulit untuk tidur, kemudian mengalami kegelisahan, kemudian mengalami adanya karena ya kehilangan orang yang disayang gitu, sehingga mengganggu secara kejiwaan kalian, mengganggu akhirnya dari proses bekerja atau maksudnya kondisi itu mengganggu kalian, susah untuk fokus bekerja, susah fokus di dalam berbisnis atau berusaha gitu ya, untuk mencari nafkah seperti itu. Yang akhirnya dampaknya lagi ya kinerja kalian jadi menurun, kemudian profit kalian juga jadi menurun gitu ya, karena ada gangguan psikologis yang disebabkan salah satunya mungkin dampak dari kehilangan pasangan di sini ya, kemudian kehilangan istilahnya apa ya, mungkin semacam ya ada sebagian mungkin yang tadinya bekerja di tempat yang bagus gitu, terus akhirnya di PHK bisa begitu. Ada yang mungkin di sini punya tadinya bisnisnya berjalan bagus gitu ya, tiba-tiba mungkin karena pengaruh atau dampak dari pandemi ini jadi mengalami penurunan, bahkan mungkin akhirnya jadi gulung tikar dan lain sebagainya, kurang lebih begitu. Nah hal-hal semacam itu akhirnya membuat sebagian kecil dari kamu di sini benar-benar terpuruk ya. Dan tapi di saat yang sama gitu kalian juga nggak mau membuka hati gitu ya untuk mencoba healing atau semacam terapi secara spiritual ya buat diri kamu sendiri gitu, karena kamu masih terpaku dengan logika kamu gitu, bahwa kayak menganggap hal-hal spiritual itu tuh kayak hal yang masih aneh gitu ya, ada yang hal yang tabu gitu. Nah tapi di sini dikatakan buat kamu yang merasakan energi begitu, sering berjalannya waktu pada akhirnya nanti kalian akan mendapatkan bimbingan ya, bisa di sini dari seseorang guru pembimbing, bisa juga dari mungkin melalui perantara teman kalian gitu, bisa dari mana saja, pokoknya intinya nanti akan ada yang membimbing kalian. Ini buat kalian yang memang belum membuka diri di jalan spiritual ya, tetapi di sini lebih dominan adalah energi yang memang sedang mengalami proses spiritual, dan dampaknya adalah membuat sebagian dari kalian di sini bisa merasakan indahnya hidup ya, bisa merasakan ketenangan, kedamaian yang tadinya mungkin sulit untuk tidur menjadi lebih rileks, bisa merasakan nikmatnya tidur dengan lelap gitu ya, kemudian bisa merasakan kasih sayang yang tulus, yang mungkin tadinya cerai jadi balikan juga ada di sini, yang mungkin tadinya ribut jadi baikan akhirnya ya,
karena perubahan-perubahan kalian akhirnya pasangan kalian memberikan kesempatan. Ada juga seperti itu, rujuk ya, ada energi rujuk. Kemudian buat kalian yang kehilangan gitu ya, proses spiritual ini menarik, membuat kalian bisa menarik daripada soulmate kalian ya, atau kembaran, saudara kembar jiwa kalian gitu, sehingga kalian merasakan begitu bahagia ya setelah apa istilahnya kemarin tertatih-tatih ya, banyak air mata, banyak penderitaan dan lain sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Jadi seseorang yang tadinya mungkin semangat ya, periang dan lain sebagainya, karena adanya satu siklus kehidupan yang berubah drastis gitu ya, di sini lebih ke kayak kalau perubahan ke negatif ke positif itu lebih baik gitu ya, tapi di sini ada perubahan khusus buat kami yang perubahan dari yang dulu kemarin ya, misalnya sukses sekarang mengalami penurunan. Nah ini yang akhirnya membuat sebagian dari kalian itu betul depresi, stres berat ya. Nah akan tetapi berangkat dari sana justru kalian nanti akan menemukan semacam kayak dibimbing gitu ya, kamu lewat sini, kamu kesini, kayak gitu-gitu. Nah di situ dari masalah kemarin justru kalian tersadarkan, lebih bisa memahami, mengerti kehidupan itu apa, yang aku butuhkan apa, yang aku cari apa, aku harus bagaimana, seperti apa. Jadi perlahan-lahan ya memahami hal semacam itu yang mungkin selama ini tidak terfikirkan karena kalian hanya terfokus dengan duniawi seperti itu. Dan pada akhirnya kalian tersadar bahwa ternyata kenyamanan, kebahagiaan itu tidak selama hanya dengan materi, tapi ketenangan hati, ketenangan batin gitu ya, kebutuhan rohani kalian terpenuhi gitu, tidak terlalu tidak terlalu ambisius ya, ya duniawi hanya secukupnya, sekedarnya gitu, tidak seperti yang sudah gitu, selalu ada satu sifat keserakahan gitu, udah dapat satu mau dua, udah dapat dua mau tiga. Nah analisis semacam itu, tapi dari proses spiritual ini membuat kalian menjadi orang yang lebih bersyukur, bisa ikhlas gitu. Jadi secara garis besar sebenarnya hampir sama, cuma di sini memang prosesnya agak sedikit dika-likunya ya, agak sedikit berbeda dengan pel pertama dan kedua. Jadi memang orang yang apa istilahnya masuk ke dalam dunia spiritual itu memang cenderung ya, dia bisa merasakan kedamaian di dalam hatinya gitu, tidak terlalu bergantung dengan aku nggak bisa istilahnya dengan kesepian ini dan lain sebagainya gitu. Kalau sudah masuk spiritual biasanya ketenangan dan kebahagiaan itu kalian temukan di dalam diri kalian sendiri, dengan atau tanpa orang yang kalian sayangi begitu. Lebih ke kayak berinteraksi ya gitu dengan semesta. Ya bukan berarti tidak mau bersosialisasi ya kalian di sini, cuma di sini bedanya antara kalian yang dulu sama yang sekarang tuh kurang lebih seperti itu, maksudnya begitu ya. Kalian yang dulu mungkin suka kongko-kongko, ngumpul-ngumpul gitu ya, ngobrol sama teman, bersosialisasi saya gitu. Nah karena adanya satu kondisi perubahan yang begitu di luar dugaan kalian, di sini dikatakan bahwa membuat kalian memasuki satu gerbang kehidupan yang baru, yang betul-betul baru gitu. Itulah dunia spiritual. Ternyata kalian menemukan kedamaian di situ. Nah kurang lebih begitu. Oke ya, itu saja yang saya dapatkan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.